Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat duhur Masjid Wal Asri Pertamina Surabaya rahimakumullah. Pertama, marilah kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi tentang zikir-zikir Rasulullah, dan sampailah kita pada bab sunnah membaca surah yang termudah di dalam salat setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, yakni hukumnya wajib rukun. Bagi siapa? Bagi imam, bagi orang yang salat sendirian. Ini harus sempurna dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Adapun khusus makmum, dia boleh tidak sempurna. Misalkan baru 2 ayat dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian makmumnya sudah rukuk, dia harus mengikuti makmum rukuk. Adapun kekurangan dari Al-Fatihah yang jumlah 7 ayat itu tidak menyebabkan sholatnya batal atau tidak sah. Makanya paling enak jadi apa, Pak? Makmum. Jenengan ku enak wis. Sing ngapet kene sing ngimami iki. Kadang-kadang iki oleh piro rakaat 3 tak apa-apa iki. Makanya kalau ada imam itu sujudnya lama, enggak bangun-bangun, bukan karena khusyuk Bapak Ibu. Dia itu ngitung lagi oleh 4 atau 3 rakaat gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun fasal. Was sunnatu, sangat disunnahkan, antakuna suratu, jika membaca surah, fis subhi, di dalam salat subuh, salat ini Pak ya, wad duhri, dan salat duhur, min tiwalil mufassali, dari surat yang panjang-panjang. Jadi sunnah subuh dan zuhur ini panjang Pak. Wa fil asri wal isya'i, untuk salat asar dan salat isya, min awsatil mufassal, dari surat yang sedang-sedang. Nah, wa fil maghribi min kisaril mufassal, khusus maghrib maka harus dengan surah-surah pendek atau ayat-ayat yang pendek. Ini kaidahnya Bapak Ibu. Jadi subuh zuhur itu lebih panjang daripada asar dan isya. Kemudian yang panjang lagi adalah subuh. Yang paling pendek adalah maghrib. Maghrib itu biasanya paling sering dilakukan Rasulullah itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua qul huwallahu ahad. Kemarin sempat saya jelaskan kenapa ini dilanggengkan oleh Rasulullah, qul ya sama qulhu. Nggak macam-macam Pak, ini surat-surat keramat ini. Jadi qul ya ayyuhal kafirun itu salah satu keutamaannya adalah membersihkan kotoran-kotoran hati dari syirik dan nifak. Mungkin sehari-hari kita ini ngomong yang menyebabkan kita ini syirik atau bohong atau apapun, kan itu kan menjadi penyakit Bapak Ibu, menjadi kerak-kerak dalam hati. Dan cara membersihkannya dengan qul ya ayyuhal kafirun. Setelah hati ini bersih, maka dimasuki dengan akidah yang kuat, dan itu dengan qul huwallahu ahad. Jadi
Qul ya ayyuhal kafirun, membersihkan dulu hatinya. Setelah bersih baru qul huwallahu ahadnya itu mengisi. Panjenengan kalau hatinya masih kotor diisi ilmu tidak masuk, Pak. Makanya ada tanya, Pak, kenapa saya tiap hari ngaji kok balak-balik lali ya, gak masuk belas ilmu? Ya karena kita kotor ini, Pak. Banyak maksiat, mungkin banyak dosa, macam-macam. Di qul ya ayyuhal kafirun kan, Pak ya. Baru di qul huwallahu ahad. Itu salah satu keutamaan kenapa Rasulullah selalu sholat maghrib itu kuliah kulhu. Nah kalau ini diterapkan di kampung, makmum protes, Pak. Balak-balik kuliah kulhu, koyok gano liyane ae. Bukan karena nggak ada yang lain, Pak. Memang ini top, ini jos surat ini, Pak. Sampai ada di kampung saking seringnya maca kuliah sampai disuruh ustadz kuliah. Sapa sing imami? Ustadz kuliah. Kok iso delok kok maghrib lah kuliah ayyuhal kafirun terus. Bukan persoalan ndak ada surat yang lain atau ndak hafal surat yang lain. Karena kuliah ayyuhal kafirun dan kulhu itu memang jos. Termasuk salat sunnah. Apapun salat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Qiyamul lail, salat duha itu paling bagus rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, setelah kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Nah, Bapak Ibu, itu kaidah umum. Saya ulang ya, maghrib, subuh panjang, asar, isya sedang, kemudian maghrib khusus pendek. Ini kan nggak disebutkan, Pak. Ini panjangnya seberapa panjang gitu loh. Cuma ditentukan panjang, sedang, pendek. Maka semuanya tergantung kebiasaan. Coba lihat. Fa in kana imaman khaffafa an dzalik, apabila imam itu selalu membaca yang pendek-pendek, fa huwa afdal, itu yang terbaik, Pak. Jadi ternyata jenengan minta imamnya sholat pendek itu bagus, Pak. Tapi aslinya mama aras-arasan aja zaman itu. Tapi dalam kaidah agama ini bener ini. Jadi kalau ada imam misalkan ya, nggak usah sholat maghrib deh, sholat isya misalkan, dia baca rakaat pertama baca alam taro, kemudian rakaat kedua baca liila fi quraisyin, karena nggak cepet itu betul, Pak, itu, Pak. Kecuali imamnya ini imamnya ini punya makmum yang kebiasaan panjang. Coba lihat, illa ayya'lama, kecuali imam ini tahu annal makmumin, sesungguhnya makmumnya yu'athiruna tatwil, lebih menghendaki surat panjang. Jadi kalau memang makmumnya itu senang panjang, Pak, ya imamnya nurut panjang. Imam ini apa kata jenengan kok, Pak. Yang penting makmumnya senang gitu. Jadi imam membaca surat pendek itu lebih utama, kecuali kalau makmumnya menghendaki suratnya panjang. Tapi apa ono nang Surabaya makmum kepengin dawa iku apa ono? Nek ndelok potongan wis gak mungkin, angel iki, angel. Rata-rata pengen pendek. Makanya kalau tarawih itu musola atau masjid yang cepat itu menjadi favorit, Bapak Ibu. Nang di mas nggo tarawih gang telu wae, apa imame jos kon. Setengah 8 dedel salate bisa. Kecuali di Masjidil Haram ya, Pak ya. Nek ana imam nang Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu cepet ngono eman ngono, ya Allah ado-ado rene rek ndek surate. Ya. Di Al-Akbar itu saya masuk juara 1 dalam hal cepatnya imam. Saya, Pak. Di survei itu kemarin ada survei, imam paling disenangi makmum, paling digemari makmum, makmum paling penggemar paling banyak, nama saya nomor 1. Bukan karena alimnya, Pak, karena cepatnya itu aja nih. Tapi cepat terukur gitu loh, jangan cepat ngawur, Pak. Kan ada kaidah cepat, misalkan ini diwasolkan, ya pakai mutaharrik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kan cepat, tapi tidak menghilangkan huruf. Dalam pertemuan yang lalu kalau panjenengan
apalagi imam membaca Fatihah, ada satu huruf yang terlewatkan, ada satu huruf yang hilang tidak dibaca, maka batal sholatnya yang Fatihah. Contoh seperti video yang viral yang di mana itu, Blitar apa mana, yang sholat tarawih hanya 7 menit dengan 20 rakaat, itu rekor masuk muri itu Pak, tarawih tercepat sedunia dan mungkin akhirat juga tercepat. Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa huruf yang hilang coba? Satu aja huruf hilang batal itu. Makanya walaupun cepat tapi terukur. Kalau misalkan bacaan nas kan bisa cepat Pak. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar, selesai sudah. Atau mungkin ada yang pengen lebih cepat lagi, ya sudah, satu ayat Allahu akbar, satu ayat Allahu akbar, gak apa-apa, sah. Dan kalau begitu pasti Anda dicintai makmum Pak, pasti. Sudah. Makan orang-orang itu kan niten itu Pak. Di kampung itu kan masih banyak yang sunnah melaksanakan sholat seperti Umar bin Khattab ya, 20 rakaat. Tapi dibaca itu surat-surat pendek yang makmumnya pada hafal. Jadi tarawih pertama itu Alhaakumut Takatsur. Keduanya Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua wal asri. Ketiga wailul likulli alam taro. Apal kabeh iku. Nanti kalau sudah tabat yada, makmumnya nyenggol. Situ engkas buyar wisan salate. Tutuk tabat pisan iki. Nah kadang-kadang imamnya baca ayat yang makmumnya nggak hafal Pak. Bagaimana nyimak ini makmum? Innalladzina lali. Innalladzina lali. Sing buri. Iki alladzina kafaru apa amanu sih rek? Gak roh aku takono dhewe kono. Nah, sekarang ada kesunahan. Kalau dengan bahasa sunnah ini berarti Rasulullah maka ini Pak. Was sunnatu, dan disunnahkan ayyaqra'a, membaca fir raqatil ula, di dalam rakaat pertama, min sholatis subhi, dari salat subuh, khusus yaumal jum'ati, di hari Jumat. Sunnah Pak, kalau pengen nyontoh Rasul, nih rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca apa? Surata Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Surat As-Sajdah komplit, panjangnya 3 halaman. Rakaat pertama khusus hari Jumat. Nek pengen sunnah. Wa fis saniyati, dan di dalam rakaat yang kedua, hal ata 'alal insan, baca surat Al-Insan atau Ad-Dahr, hampir sama, juga 3 halaman, khusus hari Jumat. Rakaat pertama setelah Fatihah Alif Lam Mim As-Sajdah, yang kedua setelah Fatihah surat Al-Insan. Dan saya waktu di pondok itu nerapkan ini Pak, nerapkan ini karena santri-santri ini pada terbiasa, gak ada masalah, gak ada sing sambatan, dan dia tahu kalau hari Jumat itu Alif Lam Mim As-Sajdah sama rakaat kedua Al-Insan. Di Al-Akbar itu kalau saya panjang, saya umumkan dulu Pak, Bapak Ibu, nanti khusus di hari Jumat ini, di rakaat pertama setelah Fatihah saya akan baca surat Alif Lam Mim Tanzil, yang kedua surat Al-Insan, total panjangnya 6 halaman. Jadi monggo yang sepuh-sepuh yang sikile gak kuat nang siap no kursi ini. Saya konfirmasi dulu, mau gurung geblak makmum ya, tanggung jawab gini lah. Dan mereka memaklumi, saya kepingin sesekali menikmati sunnah di dalam sholat subuh, khusus hari Jumat. Zaman pernah imamnya di kampung terus baca kayak begitu. Gak kira wis angel zaman itu. Dan ini harus hafal Pak, karena apa? Kalau misalnya nggak hafal baca Quran di depan itu, ini kan ada yang balik gitu loh. Kan ada yang 3 halaman itu kan, mungkin kalau 2 halaman bisa, rakaat pertama di sini, kedua di sini. Ini ada yang balik ini. Nah, masa imamnya mari terus melaku terus dibalik ini mana, kan nggak mungkin.
Harus hafal kalau begini Pak, harus hafal. Kemudian wa yaqra'uhuma bikulli huma, dan membacanya lengkap. Kapan itu saya makmum Pak? Hari Jumat subuh. Imamnya mungkin ikut partai politik, sehingga baca ayat pun pakai politik dia Pak. Allahu Akbar setelah waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Allahu Akbar. As-sajdah, tapi 2 ayat. Padahal peraturannya lengkap. Yang kedua setelah waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sudah menjalankan sunnah khusus hari Jumat. Setiap subuh setelah Fatihah, Alif Lam Mim Sajdah, yang kedua surat Al-Insan sudah kita baca. Padahal yang dimaksud itu Alif Lam Mim Sajdahnya itu lengkap 3 halaman, Al-Insan juga lengkap 3 halaman. Ini namanya imam politik. Jamaahnya pada awam semua, nggak ngerti Pak. Wah hebat kita punya imam menjalankan sunnah. Malaikat sing ngerti, aku gak ngerti bujuki, nggon maca 2 ayat tok, gak ngerti bujuki aku. Kamu bisa menipu makmum kamu, aku iki malaikat gak ngerti bujuki. Awas kon yo. Tak jelukno kancaku malaikat Israil kon. Tapi memang nggak wajib Bapak Ibu, itu sunnah. Artinya kalau panjenengan baca ayat yang lain pun tetap sah. Gak maca surat pun tetap sah. Nah ini, wa amma ma yaf'aluhu, adapun yang paling sering dikerjakan ba'dun nas, sebagian manusia, minal ikhtisari ala ba'dihima, bener moco Alif Lam Mim As-Sajdah tapi bil ikhtisar, ringkes ya tadi Pak. Alif Lam Mim Tanzilul itu masih mending itu. Ada yang Alif Lam Mim langsung Allahu Akbar. Oh tambah seweneng jamaah yang ngoten niku Pak. Tapi bi khilafis sunnati, orang yang seperti ini dia nulayani sunnah. Artinya dia tidak mengerjakan sunnah. Walaupun dia membaca surat Alif Lam Mim Sajdah di rakaat pertama, Al-Insan di rakaat kedua, tapi dia tidak menjalankan sunnah. Nah, oke, Bapak Ibu, berikutnya. Was sunnatu, dan sunnah ayyaqra'a, jika seseorang fi sholatil idri, fi sholatil idi, di dalam sholat id. Id ini Idul Fitri dan Idul Adha. Pasti imam ya Pak ya. Wal istisqa'i, dan salat istisqa. Wa fir rakaatil ula, di rakaat yang pertama, ba'dal Fatihah, setelah Fatihah baca surat apa? Qaf, surat Qaf lengkap. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Lengkap. Orang bilang kalau Pak Muzaki itu hafal Quran. Padahal enggak. Saya membaca di alam bawah sadar saya. Enggak bingung toh sampean. Aku ya bingung kok. Jadi ada orang hafal itu Pak. Itu seperti melihat, namanya mutkin. Jadi seperti ada mushaf di hadapan sini, tapi mushafnya telah dimasukkan ke memori otak di alam bawah sadar, di otak kanan. Jadi saya pada waktu nggak ngaji ya, saya ingat panjenengan ini Pak. Ingat anak, ingat istri. Kalau sudah ngaji, saya kembalikan ingatan itu ke ayatnya itu. Nah itu muncul semua, seret.
Selama nggak ngelamun, nggak ngantuk, nggak mikir yang lain, pasti bisa membaca itu. Terus pun caranya Ustadz, nah Quran di tekek ini dikontrol-kontrol. Ya ndak begitu lah Pak. Ya dihafalkan di pondok dulu Pak, dihafalkan. Misal ada orang minta kadang-kadang Ustadz request Al-Waqiah, ya sudah dibaca. Diam sejenak 3 detik muncul sudah surat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha dan seterusnya. Gimana kalau setiap Selasa setoran hafalan aja Pak? Tak jamin kan sing teko kok. Ya Allah. Ya makomnya sendiri-sendiri ya Pak. Ya mungkin saya bisa di sini panjenengan punya kelebihan yang lain kan begitu. Ada yang kelebihannya itu kelebihan berat badan juga ada. Surat Qaf dari rakaat pertama untuk apa? Idul Fitri, Idul Adha, istisqa. Tapi kita jarang istisqa ya Pak ya. Minta hujan itu jarang. Kate udan wis banjir ya. Mungkin gerhana yang sering, gerhana bulan, gerhana matahari. Yang kedua, iqtarabatis sa'ah. Ini 3 halaman juga. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ dan seterusnya. Iqtarabatis Sa'ah itu surat sebelum Ar-Rahman. Jadi Iqtarabatis Sa'ah, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid dan seterusnya. Saya dulu menghafal Quran Pak. Padahal cita-cita saya itu kepingin jadi karyawan Pertamina. Nggak jadi, sekarang jadi imam masjid. Alhamdulillah Pak. Masalah ini podo ae loh, karyawan Pertamina ambek ustad podo ae. Bagaimana kalau tidak mampu? Wa insya'a, apabila dia ingin, nggak hafal Qaf, nggak hafal Iqtaraba, diganti apa? Fil ula, di rakaat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Ini viral ini Pak, ini Pak. Nek Qaf kata Pak viral. Iqtaraba apalagi? Tapi sabbihis viral ini. Hampir semua ustadz apal kabeh. Wa fis saniyati, di dalam rakaat yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Fakilahuma sunnatun, keduanya sunnah. Qaf pasangannya Iqtaraba. Sabbihisma pasangannya hal ataka, dua-duanya sunnah. Bagaimana dengan sholat yang lain Pak? Misalkan sholat Jum'ah ya, nanti kita jelaskan. Was sunnatu, dan sunnah ayyaqra'a fir raka'atil ula, membaca di rakaat yang pertama min sholatil Jum'ah, khusus hari Jumat. Surat apa? Suratil Jum'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Itu surat Jum'ah full di rakaat pertama. Wa fis saniyah, di rakaat kedua, suratul munafiqun. Surah Munafiqun. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Itu sunnah salat Jumat. Pernah nggak imam di sini baca ini Pak? Oh, kangen. Kalau bareng ini ya nggak tahu. Karena ini kantor Pak, ini panjang Pak nanti Pak. Kalau di kampung, di pondok boleh, ini kantor nggak boleh panjang-panjang. Sholat Jumat itu 12:30 tet harus selesai. Kalau ini dibaca bisa jam 1 lebih baru selesai. Tapi pilihan kedua khusus hari Jumat, wa insya'a fil ula sabbihisma rabbikal a'la, sunnah.
Wa fi tsaniyah hal ataka haditsul ghasiyah. Itu jika memang tidak hafal. Para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan paling paham tentang umatnya. Dulu saya pernah bercerita di sini, namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ini Bapak Ibu itu punya kelebihan. Dia sholat isya-nya setiap hari 2 kali. Yang pertama dia bermakmum di belakang Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah itu dia pulang ke kampungnya dan dia menjadi imam di kampungnya. Jadi 2 kali. Pertama makmum dengan Rasulullah, yang kedua jadi imam. Tetapi ketika jadi imam Pak, dia panjang sekali. Yang sering dibaca itu rakaat pertama Isya surat Al-Baqarah full. Yang kedua surah Ali Imran. Jadi kalau mulai jam 9 Pak, selesai jam 1 malam biar selesai dia. Apa nih jamaah gak protes kabeh. Ngamuk semua, gerundel semua. Dan ketika Mu'ad mendengarkan ngamuknya jamaah, dia mengatakan antumul munafikun, kalian semua munafik semua. Wong diajak ngadep ke Allah, diajak lama sedikit aja panjang sambat kabeh. Iku kira-kira ngeten lho Pak. Wong kon tak ajak salat dawa kok sambat. Nek ndelok bal-balan kok gak sambatan, ngeten. Mungkin kira-kira kalau bahasa sekarang begitu. Nah, namanya makmum dituduh munafik sama Mu'ad ini imamnya, enggak terima Pak. Lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami enggak terima dikatakan munafik sama sahabatmu Mu'ad ini. Loh, kenapa kamu dikatakan munafik? Gara-gara kami itu sambatan ketika Mu'ad ngimami kepanjangan ayatnya. Memang dia baca apa? Kalau Isya Al-Baqarah full Nabi, gak dikurangi belas. Kalau Al-Baqarah 5 ayat 10 ayat kan enak. Dipanggillah Mu'ad oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengatakan Rasul, Mu'ad, kamu ini mau ngimami atau nyeksa jamaah? Enggak begitu caranya. Tidak semua ayat panjang yang dibaca imam itu baik. Tergantung bagaimana jamaahnya. Yang penting apa Pak? Ambil sunnahnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling mudah dari Al-Quran itu. Ya mau jenengan, yang mudah apa Pak? Yang paling dihafal apa? Itu sunnah. Kalau memang kepingin niru Nabi seperti ini ya sinau dulu, murojaah dulu, menghafal dulu. Setelah mampu baru ngimami. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, ketika imam membaca surat di dalam sholat, itu secara psikologis berbeda Pak dengan membaca Al-Quran di luar sholat. Ini beban moral dan mentalnya luar biasa. Apalagi di belakang juga ada orang alimnya, ada orang hafidnya, Masya Allah sudah. Saya pernah suatu ketika itu sholat di mana imamnya murid saya Pak. Padahal masjidnya besar ini. Kategori masjid jami' lah dia. Itu murid saya. Nah saya makmum. Mungkin dia waktu sawu sufu vakum itu sakelebatan lihat saya. Buyar Pak apalane Pak. Dredeg gak karu-karuan. Bulet ayatnya. Akhirnya ya kul huwallahu ahad iku mau. Jadi solusi untuk imam yang surat dan ayatnya bulat harus kembali ke kul huwallahu ahad. Nek kulhu mesti gak bulat maneh Pak. Nek kulhu bulat ya kebacut temenan wong iki. Itu Bapak Ibu fikih tentang membaca surat di dalam salat. Mudah-mudahan manfaat. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya masalah ini. Monggo kalau ada sebelum saya tutup dengan doa. Atau masalah fikih salat yang lain yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Monggo Pak, monggo Bu. Sampun? Alhamdulillah. Kilingan kulhu maulu menengah. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.